Halo guys, gua Ranggas, host kalian di episode pertama di channel Mulai Investasi. Hari ini gua ada di perusahaan emiten bisa dibilang juga karena mereka udah listed di Indonesia Stock Exchange atau di Bursa Efek Indonesia. Perusahaannya adalah Sinergi Network Indonesia atau tikernya INET, perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur jaringan telekomunikasi. Nah, gue mau ngajak kalian buat jalan-jalan, ngeliatin kantornya nih isinya kayak apa aja sih, karyawannya tuh kerjanya apa aja sih, dan juga si levelnya tuh kerjanya tuh ngapain sih kalau di sektor atau di industri infrastruktur jaringan telekomunikasi. Baru habis itu kita lanjut ngobrol-ngobrol sama si levelnya, ada CFO dan juga CMO-nya. Namanya siapa nanti kalian akan tahu sendiri, dan semoga ujungnya nanti kalian bisa belajar, dapat ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mensupport dengan cara berinvestasi supaya bisa menjunjung atau juga semoga target daripada visi misi perusahaan tercapai. Let's go. Oke, hari ini di channel Mulai Investasi, gua kedatangan dua tamu dari perusahaan Sinergi Network atau kalau di IDX emitennya namanya INET. Nah, ini ada dua orang di sini, ada Bapak CMO dan juga Bapak CFO. Mungkin boleh memperkenalkan diri masing-masing. Makasih Mas Ranggas. Perkenalkan, saya Erik Siregar. Saya di Sinergi Inti Andalan Prima sebagai CMO. Oke, dan saya Bayu Satrio sebagai CFO di INET. Wih, mantap nih kedatangan dua tokoh muda yang perusahaannya udah listing nih di Indonesia Stock Exchange atau biasa dibilang Bursa Efek Indonesia. Mungkin boleh dong bro penjelasan singkat nih tentang ya perusahaan kalian lah, biar publik atau biasa dibilang market di luar sana tahu nih perusahaan kalian tuh bergerak di sektor apa, terus ke depannya mau kayak gimana, ya dan lain-lainnya lah. Oke, mungkin aku coba bantu jawab. Makasih Mas Ranggas. Jadi kita Sinergi Network, dengan brand Sinergi Network kita perusahaan digital network yang memiliki infrastruktur jaringan fiber optik sepanjang Pulau Jawa. Jadi kita fokus dalam berbisnis konektivitas dan infrastruktur. Bisnis kita berkolaborasi bersama dengan customer yang dimana kami fokus hanya ke B2B atau wholesales. Jadi seluruh pelanggan kami sebenarnya adalah mitra kami seperti data center provider, ISP ataupun operator. Nah, yang kita tawarkan, produk yang kita tawarkan adalah konektivitas seperti layanan local loop, colocation, edge data center, dan layanan rapid transit. I see. Mungkin ada tambahan Pak CFO? Jadi mungkin kalau bisa dibilang nih Sinergi Networks ini sebagai netral carrier lah ya. Jadi kita udah bagi kue masing-masing lah. Kita nggak langsung menyentuh ke end user, sisi end user, tapi kita benar-benar ke B2B. Paling utama sih ke internet service provider di Indonesia ya, karena kan mereka jumlahnya sangat banyak. Kita coba mempertahankan sebagai netral carrier si INET ini. I see. Mungkin kalau boleh tahu juga nih, maksudnya teman-teman yang nonton nih penasaran nih, dari perusahaan kalian tuh bidang apa sih sebenarnya tuh yang diunggulkan gitu, dan kira-kira rencana 5 tahun, 10 tahun lagi apa sih yang akan kalian create gitu? Ya, dari kita fokus dari unggulan produk atau layanan yang kita tawarkan adalah konektivitas tanpa batas, di mana kita tahu sekarang penetrasi internet di Indonesia begitu sangat tinggi, tetapi kita perlu dukungan infrastruktur untuk bisa menjangkau area-area yang memang belum terjangkau jaringan fiber optik. Nah, kami memiliki infrastruktur fiber optik
yang kita sinergikan dengan para mitra-mitra kami agar mereka bisa membangun jaringan lagi ke daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan internet. Nah, rencana ke depan kami adalah kita ingin menjadi seperti yang Pak Bayu tadi bilang sebagai netral carrier provider, di mana jaringan infrastruktur kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh penyelenggara jaringan internet, data center dan operator untuk bisa ekspansi jaringan di area-area yang belum terjangkau layanan internet. Khususnya saat ini pembangunan pertama kami di seluruh Pulau Jawa. Nah, itu target kami ke depannya untuk bisa menghadirkan layanan fiber optik bagi mitra-mitra atau pelanggan kami. Oke. Cukup menarik so far. Mungkin nih gue mau spesifik bertanya ke Pak CFO nih. Siap. Di mana katanya di 2023 ini di capital market katanya agak slow, retail atau teman-teman yang berinvestasi di pasar modal nggak kayak 2-3 tahun ke belakang di mana COVID semua orang gila-gila investasi, semuanya main di capital market. Gimana sih lu ngelihat kayak tren dan juga potensi pertumbuhan pasar terutama di infrastruktur jaringan telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir, mungkin tahun ini sampai 2-3 tahun ke depannya, supaya teman-teman luar sana nih mulai tertarik lagi nih berinvestasi, terutama mungkin berinvestasi di perusahaan kalian gitu. Oke. Ini sebenarnya sekaligus buat promosikan lah ya buat teman-teman atau masyarakat bisa invest buat Inet lah. Jadi mungkin gue mau cerita dikit latar belakang tren dari internet tersendiri lah ya. Nah, jadi kalau semua internet provider di Indonesia itu harus menjadi anggota ABJI namanya. Oke. ABJI sendiri itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Ya. Nah, kita itu bisa mendapatkan survei dari ABJI. Jadi kemarin kita baru dapat survei terbaru dari ABJI. Kalau melihat dari 3 tahun ke belakang, atau mungkin dari tahun 2015 lah, kita melihat trennya. Jadi internet provider itu bertambah terus. Nah, data terakhir tahun 2015 itu internet provider di Indonesia itu hanya sekitar 250-an sekian. Nah, di tahun 2023 ini itu udah 800-an. Nah, jadi Inet hadir sebagai netral carrier karena banyak opportunity dan potensi-potensi kepada teman-teman internet provider, di mana teman-teman internet provider tersendiri ini kadang beberapa perusahaan mereka tidak mempunyai aset tersendiri. Aset itu fiber optiknya sendiri. Nah, jadi kita berkesempatan untuk menyediakan jalur itu. Jadi kebanyakan mereka sudah punya konten internet nih. Mereka udah punya konten, tinggal melampirkan internet. Tapi dia nggak punya jalurnya nih. Nah, kita hadir lah. Inet ini hadir sebagai netral carrier atau yang menjembatani internet tersebut ke end user atau segmen customer mereka sendiri. Jadi kalau kita mau cerita tentang investasi sendiri itu, mungkin di fiber optik ini mungkin ada beberapa doang lah yang perusahaan TBK lah ya yang sudah meluncur di bursa untuk fiber optik. Nah, kita ini juga dengan kita mempunyai strategi khusus dan cost yang menarik lah. Jadi kita bisa menghitung-hitung dengan harga yang murah, relatif murah, dan kita bisa jual ke pasaran. I see. Menjadi sebuah solusi lah ya. Ya betul, one stop solution lah. One stop solution lah ya. Nah, sekarang gue mau ke Pak atau Bro CMO nih, Bro Erik nih. Apa sih strategi terutama lo mungkin dan juga tim lo, tim marketing lo di luar sana menghadapi persaingan di industri infrastruktur jaringan telekomunikasi yang semakin ketat, dan mungkin seberapa besar sih chance-nya kalian nih supaya mungkin jadi the number one player lah di luar sana. Mungkin nggak harus di skalanya bersaing dengan punya negara, tapi at least lu megang di swasta gitu at least. Ya. Dari tim sales marketing untuk strategi kami menawarkan produk unggulan kami ke mitra atau pelanggan kami, yang pasti kita melihat dulu demand dari pertumbuhan jaringan internet ini begitu sangat tinggi seperti tadi Mas Bayu bilang bahwa pertumbuhan dari provider internet yang memang mendeliver layanan ke end user itu begitu sangat tinggi. Tetapi mereka juga membutuhkan cost yang sangat rendah atau terjangkau. Nah, dari sinergi kita memiliki infrastruktur yang kita bangun dan miliki ini, kita membangunnya dengan cost yang sangat-sangat rendah. Satu itu, dan yang kedua kami juga memiliki jaringan fiber ini yang di mana jaringan kami berbeda dengan infrastruktur dari teman-teman yang existing, menjadi salah satu opsi untuk sebagai layanan backup. Nah, satu hal yang diinginkan oleh
para pelanggan kami adalah tadi harga yang terjangkau agar mereka bisa melakukan efisiensi cost dan bisa melakukan ekspansi market. Satu hal itu yang kami tawarkan, dan juga kualitas dari layanan kami, di mana tadi jaringan fiber kami terletak di lokasi yang berbeda dengan infrastruktur provider lain, yang menjadikan ini salah satu alternatif atau opsi untuk backup. Nah, disitulah dilihat bahwa dari teman-teman atau pelanggan kami ini, mereka membutuhkan jaringan backup dengan harga yang terjangkau. Nah, itu yang kami tawarkan, dan so far memang antusias dan animo mereka sangat tinggi untuk memiliki jaringan backup, karena bagi mereka kualitas layanan jaringan internet yang ditawarkan ke pelanggan end user mereka itu yang dipentingkan adalah service level agreement-nya, di mana menjamin koneksi internet kita harus selalu ada dan on selalu. Itu yang kami tawarkan, di mana harga dan kualitas dari jaringan kami. Emang bisnis atau kita kalau lagi nge-build suatu produk yang paling benar tuh minimum cost, maximum profit. Ya. Dan juga maximum benefit kalau bisa. Supaya kita bisa bersaing di pasar yang di pasar zaman sekarang semua orang udah bikin bisnis, bikin produk. Jadi persaingan tuh makin ketat tentunya kan. Ya. Sekarang mungkin kalian kan udah listing nih di IDX. Alhamdulillah. Gimana sih rencana kalian menggunakan hasil dari penawaran umum perdana atau public lah IPO kalian untuk memperluas operasi dan mencapai pertumbuhan yang lebih baik? Jadi dari hasil penawaran umum ini dari total sebesar kurang lebih 150 billion. Jadi kita itu akan kami gunakan lah sebenarnya dari mungkin 60% lah dari 150 billion itu kita akan taruh di anak perusahaan kita, yaitu di Pusat Fiber Indonesia. Nah, di mana PFI ini singkatannya itu buat pengembangan jaringan backbone, yaitu di Pulau Jawa. Nah, jadi kan Pulau Jawa itu kan benar-benar luas banget ya. Jadi kita benar-benar mau ekspansi di seluruh Jawa, di mana kalau melihat dari background di Pulau Jawa sendiri itu masih banyak remote area ternyata di Pulau Jawa. Jadi mungkin ada beberapa area di Pulau Jawa yang masih tidak terjangkau lah internetnya. Jadi kita mencoba ke arah sana untuk ibaratnya memberikan solusi lah ke sana. Dan mungkin memberikan solusi ke pemerintah juga lah untuk membantu mereka mendapatkan internet. Karena kan zaman sekarang semua-muanya butuh internet kan. Iya, betul. Kalau nggak ada internet nggak mungkin lah sekarang bisa bergerak. Semua serba digital. Semua serba digital, media-media digital semua, kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi untuk selebihnya sih dari sisa 60% itu, sisa 40% kita akan membuat modal kerja. Nah, di mana modal kerja ini juga buat anak perusahaan kita satu lagi namanya Data Prima. Itu kita membuat modal kerja itu semua ya. Mungkin buat Pak atau Bro CMO ada strategi khusus, strategi marketing khusus buat anak usaha nih yang alokasinya lumayan nih. Ya. Bro Erik ini public offering-nya Bro Erik ini udah senior banget di marketing. Itu dia ISP makanya. ya. Mungkin jadi teman-teman luar sana bisa belajar juga, terutama teman-teman yang nonton siapa tahu lagi bangun usaha yang mirip kalian kan. Ya, boleh. Jadi kalau strategi dari kita sales yang pasti dengan modal yang kami miliki ini kita fokus untuk pengembangan jaringan. Benar Mas Boy bilang, di mana memang untuk bisa mengcover populasi yang ada di Pulau Jawa sendiri 150 juta populasi. Kalau kita hitung dengan home pass atau rumah yang ada di Pulau Jawa itu sekitar 40 juta rumah. Itu potensi infrastruktur itu masih sangat besar untuk bisa kita ekspansi. Mengapa kita mengalokasikan untuk pembangunan infrastruktur supaya pelanggan ISP mitra kami ini bisa melakukan ekspansi tadi, di mana kita membantu untuk mendeliver infrastruktur backbone dan mereka fokus di kawasan end user atau marketnya. Nah, itu yang memang menjadi salah satu strategi kami, di mana kita akan melihat area-area yang memang dari tulang punggung backbone infrastruktur kami, kita akan ekspansi ke jalur-jalur yang memang belum banyak penyedia layanan backbone-nya. Itu memang menjadi salah satu strategi kami supaya kita bisa menjadi salah satu opsi di mana para ISP ini membutuhkan infrastruktur dan mereka langsung request dan minta ke kita untuk bisa menggelar di sana. I see. Nah, ngomongin existing user nih atau existing market, ada nggak sih strategi kalian nih dalam membangun dan juga mungkin lebih ke mempertahankan lah ya hubungan yang kuat dengan ya mereka ini pelanggan-pelanggan kalian nih. Gitu. Mungkin kan kalau ngebangun tuh banyak orang ngebangun tuh gampang, yang susah kan mempertahankan kan. Nah, ada nggak tuh kira-kira? Pastinya tadi kualitas dari layanan yang kita tawarkan, karena
para pelanggan kami ini juga memiliki pelanggan end user seperti baik corporate ataupun pelanggan perumahan, di mana pada saat kalau layanan mereka terganggu pasti akan dapat komplain besar-besaran dari pelanggan existing mereka. Maka itu kami juga harus menjaga kualitas dari layanan kami. Dengan cara kita juga memiliki tim yang tersebar di seluruh area jaringan fiber kami, supaya apabila terjadi ada isu dari jaringan fiber kami, misalnya contoh fiber cut gitu, kita sudah bisa juga melakukan action yang lebih cepat untuk bisa merecover jaringan itu. Karena pelanggan-pelanggan kami ini juga mungkin di belakangnya banyak sekali kayak pelanggan banking misalnya atau government yang memang dia membutuhkan jaringan internetnya juga handal dan stabil. Maka itu kita harus menjaga kualitas itu. Di satu sisi juga kita memang membangun relationship yang baik dengan mereka. Di Pulau Jawa sendiri sekitar mungkin terregister ada 500 ISP. Nah itu komunitas ISP ini sebenarnya apabila kita masuk dalam komunitas ini kita udah satu sama lain kenal, dan yaitu menjaga hubungan baik itu penting dan juga menjaga kualitas dari layanan yang kita tawarkan. Yep. Ujung-ujungnya memang quality of the product tuh matters banget lah ya. Lanjut. Ini kan dari tadi kan ngomonginnya kayaknya nih di Indonesia nih. Ada nggak rencana mungkin atau mimpi mungkin bisa supply keluar juga, keluar Indonesia? Ekspansi internasional. Ya, kalau strategi ekspansi sampai ke internasional ada, dikarenakan Sinergi memposisikan fokus bangun di Indonesia, di Pulau Jawa spesifik. Tapi kita juga melihat bahwa banyak sekali, mungkin kalau kita lihat di berita, banyak investor penyedia data center. Ya. Mereka berbondong-bondong masuk, pemain data center global ataupun konten provider global yang memang siap untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, kita bisa menyediakan infrastruktur yang mengkoneksikan antara Indonesia dengan hub yang sekarang ada tuh sepertinya di Singapura. Oke. Jadi kita bisa memiliki, dan saat ini sebenarnya kita memiliki kapasitas untuk mengkoneksikan dari Jakarta sampai Singapura, di mana kita juga memiliki point of presence sana, dan kita bisa menjembatani apabila mereka ingin membutuhkan konektivitas dari internasional ke Indonesia. Nah, itu salah satu existing kami, tapi untuk penetrasi sampai ke market internasional saat ini kita memang masih fokus untuk pembangunan di Indonesia atau fokusnya di Pulau Jawa sendiri. Oke. Noted. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih dari bisnis kalian nih, dari perusahaan kalian nih, yang di sektor atau industri telecommunication ini resiko-resiko yang mungkin akan kalian hadapi atau mungkin udah pernah kalian hadapi, dan apa nih cara supaya kalian memitigasinya lah? Kita dari sebelum IPO itu juga kita udah mikirin lah ya resiko-resiko inilah, terutama ada di resiko finansial sama regulasi sendiri. Ya. Nah, kalau di resiko finansial ini mungkin kita tetap melakukan perencanaan sama pengawasan yang terstruktur lah. Karena kan kalau sudah IPO atau TBK kan itu kita harus transparan lah ya. Betul. Jadi resiko finansial ini kita atasin dengan perencanaan yang baik lah. Dan yang pastinya kita bakal rajin-rajin lah ngasih laporan keuangan ke masyarakat. Betul. Nah, kalau dari sisi regulasi sendiri, resikonya mungkin bukan beberapa kali sih, mungkin ada beberapa waktu kayak regulasi itu kan suka berubah-berubah lah ya. Mungkin bukan jangka waktu pendek lah. Nah, kita itu berencana untuk melakukan hubungan baik lah dengan para regulator, dan kita selalu berdiskusi jika ada perubahan peraturan sehingga kita masih on track lah dengan regulasi itu sendiri. Oke. Mas, mungkin Pak Erik ada yang mau ditambahkan? Untuk kita mungkin tadi mengantisipasi segala macam resiko adalah tadi memiliki tim yang solid juga, bukan hanya tim dari sales marketing, tapi juga kita juga harus memiliki tim support yang sangat handal, karena layanan yang kami tawarkan ini 24/7, artinya konektivitas ini harus on terus. That's why tadi tambahan dari informasi Mas Bayu juga, kita juga selain tadi untuk menjaga dari sisi finansial dan juga menjaga dari sisi regulasi, ya kita harus menjaga juga kesiapan dan kualitas dari tim support kita. Itu yang mungkin jadi salah satu poin juga. Oke. Menarik. Terus gimana nih kalian tuh ngelihat peran mungkin inovasi di industri infrastruktur dan juga industri jaringan telekomunikasi, dan gimana nih kalian bisa mendorong inovasi-inovasi tersebut di perusahaan kalian, terutama nih setelah IPO nih?
Ya, kalau peran kita dalam industri infrastruktur jaringan telekomunikasi, mungkin kita peran pentingnya adalah gimana melayani pelanggan kita dengan sangat baik ya. Kita juga menawarkan setiap produk yang menjadi core produk kami itu menjadi produk unggulan, di mana itu menjadikan kami salah satu provider jaringan yang sangat unik. Tadi juga baik dari sisi pricing, tapi juga dari sisi produk fiber kami itu berbeda dengan yang lainnya. Memang jaringan ini hanya 1-2 penyedia yang memilikinya. Kecuali kalau misalnya kita lihat ada infrastruktur yang ada di mungkin kalau fiber optik itu dibangun di sepanjang jalan, kami mungkin berbeda membangunnya bukan di sepanjang jalan, jadi menjadikan alternatif sendiri. Dan juga kita melakukan cara pemasaran yang sangat inovatif. Jadi mungkin kita juga selalu bikin produk atau program yang memang berbeda dari mungkin kompetitor ya, menawarkan secara konvensional, tapi kita bisa membundling produk-produk kami, di mana tadi kita memiliki produk list core namanya, kita menyediakan infrastruktur kabel fiber optiknya kita bisa sewakan, ataupun kita sewakan kapasitas, dan juga kita memiliki IP transit, dan juga kolokasi. Nah, 4 produk ini sebenarnya kita kalau pasarkan kita bisa lakukan bundling. Nah, itu inovasi-inovasi yang kita lakukan supaya pelanggan kita juga melihat bahwa apa yang kita lakukan ini memang mensupport dan membantu mereka juga dalam berbisnis. Nah, itu yang mungkin kedepannya kita juga terus lakukan inovasi baik dari jajaran manajemen maupun seluruh karyawan untuk bisa meningkatkan pelayanan. I see. Oke. Gua tinggal 2 pertanyaan terakhir nih. Bayangan juga. Karena waktunya nggak banyak katanya. Oke. Ntar kalau banyak kelamaan ntar orang nggak nonton. Yang penting singkat, padat, dan jelas. Oke. Ada nggak nih harapan dari kalian ke bursa atau ke IDX, terus juga ke investor di capital market, dan juga mungkin dari regulator, mungkin support apa sih yang bisa mereka berikan ke perusahaan kalian? Oke. Kita sih berharap dari bursa sih kita karena kita sudah mendapatkan ibaratnya dana penawaran umum lah ya, yang sudah disetujui oleh bursa, kita tetap melakukan inovasi, perkembangan infrastruktur, dan setelah itu mungkin kita berharap dari bursa sih karena kita tetap melakukan kewajiban kita, mereka tetap mengapresiasi kita dan percayalah sama kita kalau kita benar-benar perusahaan yang legit lah, dan kita mau coba mengikuti tren perkembangan zaman lah untuk para ibaratnya para inilah penggiat internet lah. Oke. Gitu. Mungkin kalau dari ini harapan kalian dari para pemain atau para investor nih di capital market, apa nih harapan kalian bisa, ayo dong support dong perusahaan gue gitu. Ini terutama buat anak-anak muda lah ya, anak muda yang lah. mau belajar investasi lah ya. Sebenarnya mungkin anak-anak muda zaman sekarang masih banyak yang takut berinvestasi lah ya, mungkin karena kejadian-kejadian kayak mungkin investasi bodong lah, begitulah. Mungkin cara mengakalinnya atau cara mempelajarinya lah untuk yang investasi ini, kita harus benar-benar ngelihat latar belakang perusahaan ini dan apakah benar-benar mereka mempunyai aset itu. Nah, itu yang benar-benar para teman-teman lah yang harus dan wajib untuk mensurvei terlebih dahulu perusahaan itu bergerak di apa, asetnya punya apa aja, mereka jangka panjangnya mau kayak gimana, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu takut sih untuk berinvestasi ya. Karena mungkin hampir semua perusahaan juga melakukan inovasi-inovasi lah. Mungkin di luar internet juga semua perusahaan juga melakukan inovasi. Jadi jangan perlu takut sih kalau menurut gua. Mungkin Bro Erik tambahan terakhir nih, harapannya atau pengen gue pengen nih kalau bisa regulator, asosiasi bisa support nih gue nih yang udah listing nih, apa harapannya? Ya, harapan kita sinergi buat para regulatori ataupun mungkin asosiasi pendukung infrastruktur jaringan internet ini, kita juga perlu support mereka dalam tadi kita pengembangan infrastruktur, di mana mungkin kemudahan akses kita untuk bisa melakukan permit untuk bisa melakukan ekspansi jaringan di area-area di Indonesia ini, para regulator juga bisa memudahkan. Memang saat ini sudah kita lihat lebih baik dan mudah. Jadi kelihatan juga dari tadi banyak sekali tumbuh ISP baru. Nah itu support dari pemerintah sangat penting bagi kita untuk bisa membantu bagi kami baik sinergi ataupun para pemain infrastruktur jaringan ini bisa mengekspansikan fiber optik ini supaya benefitnya balik lagi ke masyarakat, mereka bisa mendapatkan layanan internet dan
layanan internet yang murah juga, yang terjangkau. Itu yang mungkin harapan kami supaya terus tolong disupport untuk kita bisa ekspansi jaringan fiber optik ini bagi masyarakat juga. Oke nih terakhir, ini karena yang nonton katanya kurang lebih bisa 1 juta penonton. Amin. Dan Mungkin bertambah terus ya. tambah terus. Amin. Dan organik nggak beli kita. Amin. Mungkin sepatah 2 patah kata terakhir lah bro, atau closing statement lah. Ayo dong, promo. Beli enak gitu. Tapi jangan pompom. Oh iyalah. Kayak why gue harus beli nih company dan gue harus berinvestasi. Kenapa? Selain yang tadi mendukung program-program kalian. It's a sexy business di mana kan nggak semua orang nih paham nih apa tentang industri ini. Beda mungkin sama industri direct to consumer atau mungkin ya tech company yang biasa mereka lihat atau mereka rasakan, mungkin bisa dibilang gitu loh. Mungkin closing statement dari gua, internet tuh udah makanan sehari-hari kita ya. Betul. Jadi itu benar-benar sangat penting lah buat di kehidupan masa kini dan masa depan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum mengerti lah dunia internet, hanya sebagai pengguna doang lah atau pemakai, ini benar-benar bisnis yang sangat apa bro? Stabil, Iya. sangat prospektif. Sangat berprospek lah untuk masa depannya. Jadi jangan mungkin kayak sekarang rata-rata anak-anak muda mungkin ke F&B, mungkin internet itu benar-benar jawaban untuk para kaula muda sekarang lah ibaratnya gitu. Karena FMB butuh internet juga bro. Ya itu dia F&B semua butuh internet, Semua internet. semua lini itu butuh internet. Nah ini Pak Marketing closing statement biasanya top nih. Kalau finance tuh agak kaku bro. Gitu ya. Jadi mungkin dari closing statement saya adalah untuk Sinergi Network sendiri kita memposisikan untuk bisa IPO tadi untuk bisa melihat bahwa prospek jaringan infrastruktur ini di Indonesia masih sangat menarik dan prospek. That's why kita juga fokus untuk bisa menggelar infrastruktur jaringan fiber optik di seluruh Indonesia. Nah dengan itu kita juga berharap dukungan dan support dari masyarakat, baik itu mungkin investor bisa mensupport apa yang kami lakukan supaya pemerataan jaringan internet di Indonesia bisa terrealisasi dan juga bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan internet yang murah. Oke, cukup menarik, cukup singkat, padat dan jelas apa perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton di sana dan semoga juga teman-teman di sana tertarik untuk mensupport dengan cara berinvestasi di perusahaan Sinergi Network atau emitennya Inet di capital market tentunya karena udah listingnya cuma di Indonesian Stock Exchange. Mimpi-mimpi mereka bagus, pengen memeratakan jaringan telekomunikasi Indonesia. Dan juga balik lagi kalau kata Pak CFO ujung-ujungnya semua butuh internet. Betul. Tapi balik lagi buat teman-teman luar sana tetap melakukan research, do your own research sebelum berinvestasi. Pokoknya itulah dari kami hari ini. Siap. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Thank you. Kami sadar bahwa internet telah menjadi salah satu kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia di era disrupsi. Tidak hanya sebagai sarana berbagi informasi, namun juga untuk mendorong peningkatan perekonomian, mengembangkan sumber daya manusia, dan tentu saja sarana untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, Sinergi Networks hadir untuk membangun infrastruktur digital dengan memberikan pengalaman terbaik bagi para mitra agar tercipta sebuah ekosistem untuk terus tumbuh bersama dalam memajukan Indonesia. Sinergi Networks Borderless Connectivity.